teman-teman, ketemu lagi dengan saya Indah Nur Nadila dengan NPM 50236. Tentunya dengan materi yang berbeda ya. Oh iya, hari ini kita akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Silahkan disimak ya teman-teman. Yang pertama ada kurikulum 2013. Perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pertama, standar kompetensi lulus atau SKL, yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill dengan mengasah 3 aspek, yaitu skill, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi atau SI, yaitu pada perubahan SI di mana pada KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi, sedangkan pendekatannya sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata pelajaran. Ketiga, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati atau observing, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan guru. Dan yang terakhir ada standar penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah berbasis kompetensi, yaitu persiapan dari penilaian melalui tes, mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Memperkuat model penilaian PAP, penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal, dan mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. Yang kedua, kurikulum darurat. Kita lihat dari pengertiannya, kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satu pendidikan yang melakukan pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Kurikulum darurat dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dalam hal ini, ada 2 hal yang akan dilakukan oleh pemerintah, yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan menerapkan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Meski kondisi khusus atau pandemi sudah berakhir, meski dengan demikian, kurikulum darurat tidak wajib pilih. Ada 3 opsi yang bisa dipilih sekolah. Yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat disiapkan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Modul belajar PAUD dijalankan dengan prinsip bermain dan belajar. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara untuk jenjang pendidikan SD,
Modul belajar mencakup rencana pembelajaran yang mudah dilakukan secara mandiri oleh pendamping baik orang tua maupun wali. Tetapi terdapat beberapa dampak yang akan timbul dari pelaksanaan kurikulum darurat ini. 1. Tersedianya acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. 2. Beban mengajar guru berkurang. 3. Guru dapat fokus pada pembelajaran kontekstual. 4. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. 5. Orang tua lebih mudah mendampingi anaknya belajar di rumah. Kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tua meningkat. 6. Dengan adanya kurikulum darurat, Kemendikbud berharap dapat mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi ini. Yang ketiga, ada elemen kurikulum paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya, meningkatkan kemampuan atensi siswa agar dapat bersaing secara global. Melalui kurikulum 2022, setidaknya terdapat 3 elemen penting yang berkembang atau dikembangkan. Yang pertama, berbasis kompetensi, artinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Itu artinya kurikulum 2022 akan lebih difokuskan pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa, sehingga siswa akan lebih berorientasi pada profesi yang mereka dapat di masa depan. Kedua, pembelajaran yang fleksibel, artinya penyusunan pencapaian pembelajaran dalam fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Yang ketiga, menguatkan karakter Pancasila dengan mensinergikan antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil belajar Pancasila melalui ketiga elemen utama dalam pengembangan kurikulum 2022 tersebut. Di atas semakin jelas adanya bahwa kurikulum 2022 lebih fleksibel dan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materinya. Sehingga dengan demikian guru dengan waktu yang dimiliki mampu dan berpotensi mengembangkan karakter dan kompetensinya. Sehingga besar harapan melalui kurikulum paradigma baru 2022 ini dapat menjadi pematik bagi pelaku pendidikan di satuan pendidikan untuk mempelajari lebih mendalam tentang implementasi kurikulum paradigma baru tersebut, guna bersama-sama untuk mewujudkan dan mencapai pendidikan lebih baik untuk anak bangsa. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Bagi teman-teman, apabila ada kekurangan maupun kelebihan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.